Diawali dengan suasana pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak samawa. Namun di tengah pertengkaran itu, si anak gadis dari keluarga itu terlihat kejang-kejang dan bertingkah aneh. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja kewes itu berlari ke hutan setelah mendengar suara teriakan yang aneh. Hingga dari kejadian itu, kewes itu pun dinyatakan hilang secara misterius. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Sabar, karena film pun baru dimulai. Singkat waktu, scene beralih pada seorang gadis bernama Gret yang sedang melakukan perjalanan di Kabupaten Balak, negara Jerman, di mana Gret dan keluarganya akan tinggal di sebuah resort hasil inventaris dari atasan ayahnya. Sesampainya di lokasi, Louis dan istri mudanya yang bernama Beth disambut oleh si pemilik resort bernama Konig. Di saat itu pula, Konig pun menyapa adik tiri Gret yang bernama Alma. Namun karena Alma ditakdirkan bisu, ia pun harus berkomunikasi dengan bantuan Mbah Google Voice. Melihat semua orang cengengesan, Gret yang kesal memutuskan pergi ke toilet untuk modal. You're all over here with your dad's family, huh? Dirasa ibu tirinya, Gret yang kesal meminta Beth untuk memakai toilet sebelah. Action, let's go. Lah, dikira Beth ternyata bukan. Lantas Gret yang panik langsung pergi sampai ia lupa menyiram hasil beraknya. Kira-kira siapakah sosok itu? Di siang harinya, meski rumah inventaris ini terlihat estetik dan nyaman, namun Gret terlihat biasa saja. Di saat itu pula si adik tiri tiba-tiba meminta tolong menggunakan bahasa isyarat. Sontak mereka pun heran saat acu piaraan mereka bertingkah aneh sambil menatap ke arah ruyuk yang lebat. Namun sesaat kemudian, Gret pun kedatangan seorang tetangga keriting bernama Bonomo. Di tengah obrolan, Konig pun datang dan memberitahu jika Bonomo adalah seorang pengawas di rumah sakit setempat. Dirasa agak penting juga, Gret pun pamit untuk membereskan kamarnya. Get ready to say it. Di kamar, Gret yang rindu dengan mendiang ibunya terlihat melakukan kebiasaan voice note sambil curhat. Gret pun berkata jika ia terpaksa ikut dengan ayahnya ke Jerman karena tidak punya uang. Namun ia berjanji akan pulang ke rumah lamanya setelah mendapatkan uang. Di tengah kesedihan, Gret pun kaget saat si ayah melihat kesedihannya. Di saat itu pula, Pak Konig tiba-tiba datang dan berniat mengatakan sesuatu, di mana ia berencana mempekerjakan Gret di resort miliknya. Hitung-hitung mengisi waktu jikalau Gret tidak ada kegiatan. Dan saking baiknya, ia pun akan memberikan gaji yang sesuai untuk pekerjaan itu. Mendengar hal itu, Gret yang membutuhkan duit langsung menerima tawaran tersebut. Lantas Konig pun meminta Gret untuk datang ke resortnya esok hari. Would you like to pay with cash or credit card? Di keesokan harinya, Gret yang akan bekerja sebagai resepsionis terlihat diajari oleh partnernya yang bernama Beatrix. Tak cuma itu, ia pun dibantu oleh seorang petugas bernama Eric. Melihat seorang pengunjung tiba-tiba muntah, Gret pun merasa heran. Namun Beatrix berkata mungkin saja wanita itu sedang hamil. Hingga sesaat kemudian, Konig pun datang dan berkata jika dalam 1 jam lagi ia akan mengantar Gret pulang. Mendengar hal itu, Gret yang tidak enak meminta Konig untuk tidak usah repot-repot, terlebih ia mempunyai sepeda. Namun Konig meminta Gret untuk tidak gegabah karena jalanan di desa ini sangat sepi pada malam hari. Meski terdengar mengerikan, namun Gret tetap ingin pulang sendiri. Sekembalinya ke rumah, Gret yang merupakan basis band Bundar terlihat berlatih sambil menggunakan headset. Di saat itu pula, Alma yang kepo terlihat menghampiri kakak tirinya ini. Namun tanpa mereka sadari, di dalam hutan terlihat sosok misterius bermata merah yang sedang mengintai mereka. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba saja sesuatu terjadi pada Alma setelah mendengar jeritan aneh dari hutan.
happened to your face? My God, entah apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah jeritan yang annoying, situasi mereka seperti terkena Genjutsu Izanami Itachi atau istilahnya looping waktu. Di keesokan harinya, Beatrix pun heran saat melihat luka di wajah Gret. Lantas Gret berkata jika kemarin ia sempat dicakar oleh adik tirinya yang bertingkah aneh. Lantas, Beatrix yang telah menyelesaikan shiftnya menitipkan resepsionis pada Gret. Di tengah rasa kaget yang ekstrim, Gret kedatangan seorang tamu bernama Ed yang akan menyewa kamar. Hingga saat Gret memberikan kunci kamar, tiba-tiba mereka heran saat melihat seorang wanita yang muntah sambil mabok bulan zero, lalu pergi dengan keadaan linglung dan tanpa celana. Dirasa ada yang janggal, Gret pun berniat mengeceknya. Namun di saat itu pula, ia pun mendapat telepon dari Pak Koenig yang meminta Gret untuk segera menutup resort. Saat merasakan hawa yang aneh, Gret yang ketakutan langsung mematikan lampu. Lantas, ia pun langsung pergi dengan keadaan panik sampai ia lupa mengunci ruang resepsionis. Di tengah jalan yang sepi, Gret pun heran saat melihat seorang kewes bermantel yang abret-abretan di tengah ruyuk. Di tengah kepanikan, Gret berusaha meminta si operator untuk membukakan pintu. Saking paniknya, Gret pun menabrak kaca tebal sampai berdarah. Hingga di tengah kondisi linglung, ia pun heran saat kewes mengerikan yang mengejarnya tiba-tiba hilang. Sesaat kemudian, sambil diobati, Gret dimintai keterangan terkait kejadian yang dialaminya. Lantas Gret berkata jika tadi ia dikejar-kejar oleh sosok kewes aneh bermata merah. Namun sosok itu tiba-tiba hilang saat petugas polisi datang. Mendengar keterangan itu, Eric pun berasumsi jika mungkin saja Gret hanya korban prank dari warga sekitar sini. Di tengah keheranan, tiba-tiba Gret panik saat melihat keluarganya membawa Alma ke rumah sakit. Lantas Louis mengatakan jika saat ini Alma mengalami kejang-kejang yang aneh. Meskipun heran, si ayah yang melihat Gret terluka memintanya untuk tidak melakukan hal yang bodoh. It might be. It might be. It means chronic disease treatment center appeal triggers were seizure in a child. Di keesokan harinya, Gret yang akan kembali bekerja tiba-tiba dihampiri seorang pria bewok bernama Henry yang mengaku sebagai detektif swasta. Seakan mengetahui sesuatu, tiba-tiba Henry berkata jika ia akan berusaha mengungkap sosok misterius yang menyerang Gret semalam. Di tengah keheranan, Gret meminta Henry untuk pergi karena ada tamu yang akan check out. I'm checking out. Namun saat akan check out, tiba-tiba saja Ed mengajak Gret untuk jalan-jalan sekalian mabok di Ojon's Bar. Dirasa kebetulan, Gret yang mumet langsung menerimanya. I have a house back. Di malam harinya, mereka pun menikmati perjalanan sambil setengan bako cap wayang. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi bersamaan dengan suara teriakan dari dalam hutan. Lah, sontak Gret pun heran saat kejadian berulang kembali ia alami. Lalu tiba-tiba my God, akibat kejadian itu, mereka pun harus mengalami kecelakaan. Saat Gret tersadar, ia pun panik saat sosok itu terlihat mendekatinya. Untung saja berkat pertolongan seseorang, Gret pun masih selamat dan dibawa ke rumah sakit. I saw the woman. Singkat waktu, Gret pun didatangi Henry yang berkata jika dirinya lah yang telah menolong Gret dari serangan wanita bermata merah.
Dan kini Henry mengajak Gret untuk bekerja sama dan mengungkap siapa wanita itu sebenarnya. Rupanya selama ini Henry memang sedang menyelidiki sosok wanita misterius itu. Couple on vacation. Singkat cerita, Gret yang setuju bekerja sama dengan Henry terlihat membuat rencana untuk menangkap wanita misterius itu. Dan menurut berita yang beredar, sebulan lalu ada pasutri yang menyewa sebuah kabin. Lalu saat malam hari, tiba-tiba saja mereka tak sadarkan diri setelah mendengar suara jeritan yang sangat mengganggu. Hingga setelah kejadian itu, sang istri pun tewas akibat tersedak muntahannya sendiri. Mendengar kata muntah, Gret yang teringat sesuatu mengajak Henry untuk mengintai sebuah kabin di Resort Konig yang pernah digunakan seorang wanita tanpa celana. Di malam harinya, rupanya kini kabin itu sudah dihuni oleh Beatrix yang sedang mempersiapkan kejutan untuk ayangnya. Sambil melakukan pub secara live, ternyata si ayang yang dimaksud adalah Eric. Beatrix pun mengajak Eric untuk segera menghajar celengannya. Akan tetapi Eric yang punya proyek hajatan meminta Beatrix untuk menunda niatannya. Ia pun berjanji sepulangnya dari hajatan Beatrix akan mendapat cacing beruratnya. Meskipun bete, Beatrix pun meminta Eric untuk menunggu, sementara ia akan dibaju terlebih dulu. My God, ternyata mereka pun tidak luput dari incaran si wanita misterius. Sementara di luar, Henry yang mengendap-endap terlihat mempersiapkan peredam senjata dari kapuk. Dan saat menghampiri kabin, ia pun syok saat melihat wanita misterius itu sedang mempersiapkan lendirnya untuk dimasukkan ke dalam celengan Beatrix. Saat Henry mengejarnya, Gret pun syok parah saat melihat lendir aneh yang berceceran. Di keesokan harinya, Gret yang merasa curiga dengan resort ini langsung mengambil sebuah foto. Lantas ia pun bergegas mencari kunci mobil untuk kabur. Akan tetapi aksinya itu malah ketahuan Konig. Lantas daripada Konig curiga, ia pun mau saja saat Konig mengajaknya untuk mengunjungi kediamannya. Come along now, I want. Sontak Gret pun heran saat melihat Henry berada di rumah Konig dengan keadaan babak belur. Hingga di tengah ketegangan, Gret pun dibawa Konig menuju sebuah ruangan. Ternyata selama ini Konig melakukan sebuah penelitian ilegal. Sesaat kemudian, Gret pun diberitahu melalui speaker jika sebenarnya ia telah melakukan sebuah penelitian, yaitu menggabungkan sel burung kukuk dengan manusia. Alhasil, Konig berhasil menciptakan burung humanoid, yang dimana sosok itu mirip seperti manusia dan memiliki kemampuan hipnotis hanya dengan teriakannya saja. Dan kini, ia berencana memperbanyak spesies tersebut dengan cara mengawinkan Gret dengan humanoid ciptaannya. These creatures dizzyingly persuasive. Rupanya gadis yang berlari di scene awal tadi adalah anaknya Henry yang merupakan korban penculikan Konig, di mana gadis ini sudah menjadi humanoid kuko setelah dipengaruhi sosok wanita misterius yang merupakan si indukan pertama. Dan saat proses perkawinan akan dimulai, tiba-tiba sadar jika putrinya bukan lagi manusia, Henry pun langsung menghabisinya. Sesaat kemudian, Henry memberitahu jika Konig dan jajarannya berusaha memperbanyak spesies humanoid kuko, di mana perkembangbiakannya seperti burung kuko yang selalu menitipkan anaknya pada orang lain dan akan diambil kembali jika anaknya sudah besar. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba saja Gret merasakan mual ekstrim. Sontak Henry pun kaget saat melihat foto kedekatan Konig dengan keluarga Gret. Ia pun takut jika Konig sudah menanamkan sesuatu pada Beth dan melahirkan anak humanoid yang sempurna. Takut terjadi sesuatu pada Alma, mereka pun bergegas ke rumah sakit. Is Homo Kukulidae
Alma. Singkat waktu, setibanya di rumah sakit, mereka pun mendengar pernyataan Bonomo di mana Alma sudah dipastikan sebagai spesies humanoid burung kukuk yang sempurna karena Alma lahir melalui proses pembuahan dan bukan karena infeksi seperti percobaan lainnya. Dan kini, Bonomo akan mempertemukan Alma dengan ibu kandungnya, yaitu si wanita misterius. Sementara di sisi lain, Henry berkata jika ia akan menghentikan eksperimen gila ini dengan tangannya sendiri. Ia pun mengingatkan Gret jika Alma bukanlah manusia biasa. Akan tetapi Gret tidak setuju jika Alma harus dihabisi. Setelah menyucuk Henry, Gret pun bergegas membebaskan Alma. Kemudian setelah membebaskan Alma, tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Untung saja Gret yang menggunakan headset menyadari keberadaan induk humanoid. Kemudian, Gret yang mengetahui semuanya berusaha pergi dengan cara menyandra Alma. Di ruang berkas, Gret yang panik berusaha mencari keberadaan Alma yang ketakutan. Namun di saat itu pula, sosok indukan terlihat mencari Gret. Melihat Walkman nganggur, Gret langsung memakainya untuk menghindari pengaruh teriakan si indukan. Suwe sekali, headsetnya malah putus dan kini si indukan terlihat mengincar Gret yang menghalanginya mengambil Alma. Akhirnya, Gret berhasil menghabisi indukan mangprang ini dengan cara menyucuk tenggorokannya yang selalu berteriak-teriak. Dan kini Gret langsung mencari keberadaan Alma untuk segera kabur dari rumah sakit percobaan genetis ini. Singkat waktu, akhirnya Gret mampu menyelamatkan Alma. Di saat itu pula, Ed yang juga masih hidup terlihat sudah standby di parkiran. Apakah keputusan Gret ini benar dengan menyelamatkan seorang humanoid kuko? Dan apakah tindakannya ini akan berbuntut petaka? Ya ndak tahu, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup menegangkan bukan? Ternyata selama ini Koenig dan Dr. Bonomo telah melakukan sebuah eksperimen dengan membuat spesies aneh atau mutan dengan cara menggabungkan DNA burung kuko dengan manusia. Entah apa tujuannya, yang pasti keinginan mereka hanya satu, yaitu playing God. Dan dari sekian banyak humanoid yang diciptakan, Alma adalah yang paling sempurna karena Alma melalui proses pembuahan setelah ibunya yaitu Beth diinfeksi si indukan. Namun di akhir cerita, Gret berhasil menghabisi si indukan dan menyelamatkan Alma bersama Ed. Apakah keputusannya ini benar?